Nah, paling penting di sini, aku mau jelasin nih, aku mau jelasin dulu nih mengenai sebelum kita kerja, remote, kita harus punya jadi seorang mindset dulu nih, teman-teman. Jadi, pengalamanku sebagai seorang VA tuh, dengan bekerja dengan klien yang lumayan unik ya, aku bisa bilang ya. Dari di sini aku bisa nyimpulin gitu, penting untuk kita sebelum mulai ini kita punya mindset. Yang pertama self discipline gitu, kenapa? Karena mungkin teman-teman sini pasti udah kerja kantoran lah gitu. Ketika kita transisi di kerja remote itu beda banget gitu. Jadi kita butuh disiplin. Disiplin tuh kayak gini, kita tetap harus bisa bangun pagi, kita harus kalau aku di rumah walaupun kerja remote, aku tetap dress-ku seperti yang aku kerja kantor. Kebetulan kantorku tuh di Bali dan memang kita pakai bajunya santai, mau pakai apa ya, baju kaos dan juga tapi rapi gitu. Jadi aku tetap melakukan itu ketika aku kerja di, rumah gitu. Jadi aku nggak pakai pajamas, jangan sampai nggak pakai pajamas, terus kayak nggak tidur-tiduran, nggak lenje-lenje, pokoknya disiplin dengan waktu-waktu gitu, dengan semua stick dengan apa pekerjaan aku taruh di Google Calendar, seperti itu. Jadi supaya kita tahu bahwa ketika kita kerja remote, kita punya klien, kita harus tahu bahwa kadang kita punya klien bisa lebih dari satu. Jadi kita harus disiplin dengan diri kita dan waktu kita gimana caranya kita bisa manage seperti itu. Terus yang kedua proaktif. Nah, klien tuh paling suka kalau VA-VA itu yang proaktif. Kalau kita cuma diem aja, kayaknya kebanyakan mereka kayak kurang suka gini, karena kenapa? Klien itu tahu bahwa VA itu banyak. Dia bisa gampang banget untuk cut kita dan cari yang lain, gitu loh. Dan gimana VA, kita itu harus punya value, yang gimana kita tawarin dia, terutamanya itu kita harus proaktif. Contoh, dia undang meeting, tapi dia belum kirim calendar invite, ya kita proaktif aja. "Hai, aku lihat kita ada meeting besok, tapi kamu belum bikin calendar invite, kamu mau aku yang buat?" Gitu. Atau dia ngasih kita kerjaan, udah selesai, terus kita bisa nanya, "Hai, pekerjaan kamu yang udah kamu kasih ke aku udah selesai. Kira-kira ada lagi yang bisa aku bantu? Hei, aku lihat kamu bikin seperti ini. Aku punya ide. Aku pernah ngerjain ini sebelumnya dan works. Coba kamu mau nggak aku bikin seperti ini?" Nah, dia suka klien yang kayak gitu, yang proaktif gitu. Terus komunikatif. Komunikatif tuh seperti apa? Nah, di sini aku mau share ke teman-teman. Salah satu kartu yang selalu aku pegang itu adalah kartu kejujuran. Maksudnya gini, ketika kita kerja, karena itu solve the problem. Contoh, tiba-tiba kita punya meeting, terus kita nggak bisa join karena mungkin kita harus jemput anak, ngurusin orang tua, terus bisa jadi mungkin tiba-tiba kita nggak enak badan, terus kita nggak kasih tahu ke klien, kayak klien tuh nunggu 5-10 menit. Nah, itu biasanya nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus komunikatif, kita bilang aja, "Hai, aku nggak bisa join meetingnya karena aku punya urgent matter," seperti itu. Bisa kita reschedule atau kira-kira ada hal yang perlu kamu mau aku update, nanti aku akan kirim email atau aku akan kirim kamu pesan dengan detail update dari aku. Nah, kita kasih tahu seperti itu, jangan membiarkan kliennya itu nunggu, gitu. Karena bisa jadi dia langsung ngecap kita, "Oh, ini orang nggak disiplin dengan waktu." Karena memang orang luar itu sangat menghargai waktu banget. Even kita terlambat 1-2 menit pun kayak mereka tahu bahwa kita tuh kayaknya kurang profesional. Jadi gimana kita harus komunikatif, kita kasih tahu permasalahan kita apa. Nah, di sini aku juga mau share, kebanyakan orang-orang luar itu ketika kalian nanti punya klien luar, mereka akan mereka open minded sih, mereka akan kayak lebih senang kalau kita jujur, kita terbuka, kasih ide. Jadi anggap aja mereka itu adalah sebagai partner kita, gitu. Mungkin kita sebagai orang Indonesia yang punya bos Indonesia atau udah terbiasa dengan culture Indonesia yang apa, yang nggak enakan gitu loh. Kalau kita kerja orang luar malahan mereka pengen kita untuk, "Hei, kasih aku ide dong, kalau kamu nggak bisa nggak apa-apa, kasih tahu aku, jadi aku tahu gimana bisa bantuin kamu." Nah, kalau klien luar tuh seperti itu ya teman-teman perbedaannya. Terus organize. Jadi kalau kita jadi VA itu kita harus juga rapi, maksudnya rapi dalam mengatur, folder-folder kita. Nanti mungkin akan diajarin kalian nanti di minggu kedua, tapi di sini aku mau kasih tahu kalian mindset-nya itu kita harus rapi gitu. Jadi ketika klien minta kita,
Contoh, "Hai Agnes," gitu, "tolong carikan satu dokumen buat aku yang sudah kamu kerjakan." Kita nyarinya 30 menit. Karena kita messy, kita nggak rapi, gitu loh. Jadi kita harus organize, organize di mana file-filenya kita rapi, disusun di mana, jadi ketika itu membantu kita juga loh teman-teman. Karena akhirnya klien tahu caranya dia, nyari dokumennya tanpa harus chat kita dulu. Gitu loh. Jadi kita harus organize gitu. Jadi kita educate juga. Kalau mungkin kalian kan dapat, klien yang mungkin kayak messy banget ya, mungkin mereka juga nggak rapi, tapi kita sebagai VA harus rapi. Kita educate, "Hai, semuanya di sini ya, sudah rapi, tinggal kamu nyari. Apapun yang kamu mau cari dokumennya, report-nya, itu udah selalu aku update on time." Terus realistic optimism. Nah, ini yang, penting loh teman-teman. Di sini aku mau kasih, contoh ya. Ketika kalian, jadi VA, kalian dapat loyal clients, dia pengen kalian untuk kerja bareng dia kalau bisa selama-lamanya. Karena gini, kadang dia udah merasa nyaman dan dia trust kita banget. Sampai kadang ada yang dia ngasih kita pekerjaan, dia tahu bahwa itu adalah di luar skupnya kita. Dan bisa jadi itu adalah hal baru. Karena dia percaya ke kita, dia bisa bilang, contoh, "Hai Gita, aku punya project nih, kamu mau nggak ngerjain?" Nah, gimana sih cara kita sebagai seorang VM merespon itu? Jadi gini, ketika kita dapat hal itu, kita bisa bilang, "Hai, terima kasih udah, percaya aku untuk ngerjain itu. Karena ini adalah hal baru buat aku, boleh nggak sih aku coba dulu?" Gitu. Jadi kita, nggak say no di awal, kita turn into something that membuat dia kayak, "Oh, kita optimism nih, kita bisa," gitu. Kita nggak jangan untuk, no dulu di awal, gitu. Kita bilang, "Hai, aku bisa coba dulu nggak? Nanti 1, 2 minggu semisal aku nggak bisa atau apapun nanti aku kasih update kamu," gitu. Jadi kita mencoba dulu teman-teman, jangan say no dulu ya, karena ini opportunity buat kita, gitu. Karena dia udah kasih kita kesempatan dan dia percaya kita. Instead dia hire orang lain dan itu bisa jadi kayak, hal bagus buat kita in term of dari skills kita, kita bisa, meningkat, dari segi untuk rate-nya kita bisa naik juga, gitu loh. Dan kita bisa sama-sama win-win seperti itu. Jadi balik ya, kita bilang aja, kita iya bisa, tapi kita nggak janji juga, kita mau mencoba, seperti itu. Jangan say no dulu ya, gitu. Kadang klien-klien tuh ada juga yang mungkin dia akan nyari orang yang lebih pengen mau belajar. Jadi dia nggak apa-apa punya orang yang kayak dia ngajarin dari nol, daripada dia cari orang yang udah gede, udah tahu tapi nggak bisa dikasih feedback. Nah, biasanya dia pengen banget nyari orang yang udah dia percaya, udah ngerti, bisa ngasih feedback, mau belajar. Nah, itu kadang klien sekalian juga looking untuk VA yang seperti itu, yang bisa grow. Terus yang terakhir, itu tech service. Jadi kayak aku bilang, kalau kita VA itu kita harus tahu banyak tools teman-teman. Jadi kita nggak bisa monoton satu, apalagi kita harus following the trend. Jadi kalau kita punya klien nih, ya contoh nih, Kak Novi mungkin nih, kliennya aku, dapat aku terus aku pakainya LinkedIn yang gampang, pakai WhatsApp lah communication. Terus tiba-tiba Kak Novi dapat kliennya Kak Agnes. Kak Agnesnya tuh pakainya bukan WhatsApp, tapi pakainya Telegram. Tahu-tahunya Kak Novi juga dapat klien nih, Kak Gita, tapi pakainya itu Slack, gitu. Jadi memang kita kalau jadi VA, kita harus tech savvy, walaupun kita kerja dengan klien yang beda-beda, kita harus adapt, kayak tadi aku bilang. Jadi ini adalah, mindset yang harus dipunya VA, gitu. Jadi nggak gampang ya jadi VA teman-teman, bukan pengen banget ya dapat dolar ya, aku senang banget dapat dolar, tapi penting ya kita set up mindset kita ini di awal gitu, sebelum kita benar-benar terjun. Karena klien itu unik, unik, masing-masing tuh unik ya, beda dengan perusahaan. Gitu, mereka unik dan kadang tuh mereka kayak ya namanya kita kerja dengan kayak mungkin, solopreneur, business owner, C-levels yang sibuk, bisa jadi mereka itu kayak nggak balas WhatsApp kita kalau urgent, ya kita tahu bahwa ya itu, klien kita unik gitu loh. Jadi ya memang kita harus memang adapt ya, masing-masing klien ini beda-beda dan unik. Nah, sekarang kita exercise, aku pengen nanti mungkin 1, 2 orang open mic, jadi kita bisa saling sharing, tapi kalau memang yang nggak bisa open mic, bisa drop, answer-nya di chat box.
Tapi aku pengen untuk teman-teman di open mic ya, jadi kita belajar, nggak ada yang salah. Di sini aku mau kasih tahu, there is no stupid question, nggak ada yang salah dalam bertanya, tidak ada yang salah dalam menjawab. Kita di sini sama-sama belajar dan jangan malu ya, gitu. Nah, di sini sorry aku pakai bahasa Inggris tapi nggak apa-apa, aku akan pakai, bahasa Indonesia untuk jelasin. Nah, ada, jadi exercise ini, salah satu klien, let's say aku, I'm your client. Jadi aku kontak kalian jam 3 sore. Jadi ada critical report, jadi, report yang penting yang harus diselesaikan, by the end of the business day. Jadi aku kontak kalian untuk minta, laporan yang harus kalian kerjakan itu selesainya jam 5 sore. Di saat ini kalian lagi kerjain project yang memang deadline-nya juga sama waktunya, gitu. Dan kalian cek, to do list kalian, mungkin kalian cek kalender kalian, kalian cek, "Oh, kayaknya aku nggak punya waktu kosong selama jam 5 ini deh, kayaknya aku tight banget," gitu. Jadi full banget, gitu. Nah, dari kejadian ini, dari case ini, kira-kira mindset apa yang kalian pikirkan yang dibutuhkan untuk handle this effectively? Kira-kira dari PA mindset ini kira-kira yang cocok untuk handle di situation apa? Dan, kalau kalian seperti ini, kalau aku klien kalian gimana kalian respon ke aku? Clear? Oke. Oke, aku ulangi lagi ya. Jadi aku kontak kalian jam 3 sore, terus aku minta kalian untuk selesain laporan jam 5 sore, tapi kalian lagi sementara ngerjain kerjaan yang juga tight deadline-nya, dan kira-kira mindset apa yang kalian pikir untuk handle di situation? Dan juga kira-kira gimana cara kalian respon ke klien kalian? Gimana kalian respon, Kak? Kak, bisa ke slide yang sebelumnya, Kak. Nah ini, Oke, boleh boleh. Ini ya, iya, heeh, oke, sip oke. sip sip. Oke, kalau Kak L bilang ini komunikatif dan proaktif. Oke, jadi gimana nih responnya ke aku? Jadi gimana nih? Oh, jadi mindset-nya ini. Nah, kalau kalian respon ke aku gimana nih? Dari Kak L? Oh, dari Kak Rima. Oke. Hi Chelsea, mindset. Oh, oke, I would be able to. Oke, halo? Tadi siapa? Halo, L, ya? halo Kak. Ya, heeh. Cantik. Iya, saya coba ya. Mungkin aku akan tanya, apakah untuk kerja kita itu deadline-nya kapan gitu? Kalau misalkan sebelumnya belum ada obrolan, atau kalau sebelumnya kan ini kontaknya jam 3 ya, tiba-tiba terus Ya. kita selesai dibuatan kritikal itu jam 5 gitu, sedangkan kita sendiri ada jadwal untuk menyelesaikan proyek yang lain gitu. Jadi saya komunikasikan ke Kakak bahwa bisa nggak kalau misalkan ada waktu tambahan gitu untuk menyelesaikan permintaan dia. Karena saat itu saya sedang mengerjakan proyek yang lain gitu. Jadi saya tanya gitu, apakah harus selesai jam 5 gitu. Kalau misalkan harus, saya berusaha bisa ngerjain selesai jam 5. Tapi kalau misalkan sampai kurang 30 menit, itu misalkan saya belum selesai karena saya ada proyek lain, saya akan komunikasikan gitu kalau misalkan bisa ada tambahan waktu nggak untuk menyelesaikannya gitu. Hmm. Oke, jadi memang benar kita komunikatif dulu, kita kasih tahu nih, karena aku juga klien kok mintanya dadakan ya. Tapi at the same time kita, paling kalau jadi VA atau mungkin dari kalian pengen untuk klien happy. Jadi nggak apa-apa kita komunikasi aja, karena ini kan juga dadakan ya, seharusnya dia paham, seperti itu. Thank you Kak, udah share. Nah di sini, dari Karima juga bilang, "Hi Chelsea, apology we're not able to finish up the task by the end of the today. Would you mind giving me extra." Oh yes, benar. Oke, benar. Thank you Karima. Jadi kita memang harus kasih tahu, jadi kita nggak over promise, gitu loh. Nah, di sini nih satu hal lagi, jangan over promise. Jadi kalau kita bilang kita bisa jam 5, terus habis itu tiba-tiba jam 5 lewat 1 menit dia nagih dan kita belum selesai, ya dia akan kecewa, gitu loh. Jadi jangan over promise ya teman-teman, bilang aja, "Oke, aku coba." Tapi kalian harus kasih buffer sih, sendiri kan. Kalian tahu kerjaan kalian seperti apa, manage waktu kalian seperti apa. Jadi kalian tahu, oh kira-kira dengan pekerjaan yang dia kasih ini semisal kalian udah pernah ngerjain dan cepat, kira-kira kalian bisa ngerjain 30 menit, let's say, oke aku akan kasih tahu kamu, update kamu in 1 hour, kayak gitu.
Jadi kayak jangan terlalu overpromise. Memang kalau overpromise bisa kalau kalian yakin, let's go ahead gitu loh. Tapi at the same time kalian juga harus menjaga nih, kasih buffer aja dulu. Jangan overpromise tiba-tiba kalian nggak bisa atau ada kerjaan dadakan lain, tiba-tiba klien B minta kita untuk ngerjain, dan ya bisa jadi apa ya, bumerang buat kita sendiri gitu. Jadi jangan, overpromise. Terus, communicative, realistic optimism. Ya kayak tadi aku bilang realistic optimism itu termasuk jangan terlalu kita overpromise. Thank you Kak Agnes. Ini harus ada prioritas. Nah, yes, benar Kak Nurul. Jika proyek B oke, aman dan terbuka. Oke, benar banget. Jadi ini kalian sebagai VA karena kalian akan punya klien yang mungkin lebih dari satu, bisa jadi 2, bisa 3, 4, 5 ya, sekalian kuat ya. Tapi di sini kalian harus tahu bahwa kalian tahu kerjaan mana yang harus diprioritaskan dulu. Benar banget Kak Nurul, thank you for sharing. Jadi kalian tahu, oh klien A ini aku lagi ngerjain, tapi ternyata, dia belum minta kok. Jadi ya udah yang aku minta jam 5 kalian bisa prioritaskan dulu, kayak gitu. Jadi kalian harus tahu ya prioritas kalian tuh seperti apa. Ada yang bisa prioritasnya harus langsung dikerjain, ada prioritas tapi di medium. Maksudnya medium kalian butuh hari ini bisa dikerjain tapi bisa slow, gitu. Ada juga yang low, maksudnya low itu, penting tapi deadline-nya 2, 3 hari, gitu loh, jangan dikasih sekarang dikerjain, gitu. Jadi kalian tahu gimana cara memprioritaskan kerjaan, gitu.